Crazy in Love, chapter 37. Pesan cinta teruntuk pria bersepeda. Di waktu yang sama, Zahra dan juga Miko telah sampai di Wisma. Dengan langkah tak sabaran, Miko seret Zahra menuju lift. Ya, itu lantaran ia tak mau kehilangan momen langka dalam hidupnya, memandangi pria bersepeda yang tak lain adalah Kabir. "Miko, tenanglah, ini masih jam 10 kurang," tegur Zahra. Sayang, teguran itu tak digubris sama sekali. Ambisi masih memenuhi rongga dada. Bahkan, kala telah memasuki kamar, Miko berlari ke arah balkon. Kursi yang berada tak jauh dari balkon ia tarik hingga mencapai pagar pembatas. Duduklah ia di sana, dengan sabar menunggu Kabir mengayuh sepeda. "Miko, apa kamu sudah gila?" hardik Zahra datang menemani. Berlaku sama, ia seret kursi, meski tak sebegitu dekat dari pagar pembatas. Ini ketertarikan yang langka. Aku tak pernah merasakan perasaan yang begitu kuat seperti saat ini," terang Miko, mengungkapkan apa yang melanda hatinya kini. "Yakinkah perasaan itu tak sekedar numpang lewat saja?" ledek Zahra. "Tidak, ini berbeda," sahut Miko, menatap lurus ke jalan raya. Detik berganti menit, tak terasa menit-menit telah berlalu, namun ia yang ditunggu tak kunjung menampakkan diri. Apakah malam ini Kabir tak bersepeda? Tidak, ia tetaplah bersepeda. Hanya saja laki-laki itu pulang lebih malam, dan untuk mengundang kantuk atau mungkin sudah menjadi hobi, Kabir berkeliling dengan sepedanya, juga masih dengan rute yang sama. Di balkon lantai 5 Wisma, Miko dirundung sedih. Serasa patah itu hati melawan kesabaran yang kian terpojok. "Miko, ayo tidur," ajak Zahra setengah mendesak. Itu karena sedari tadi mulutnya tak henti menguap. Tunggu bentar lagi," jawab Miko, tetap bertahan. "Miko, jangan terlalu berambisi, itu tidak baik," kata Zahra menasehati. Berkaca pada pengalaman hidup di masa remaja dulu, cinta terbentur aturan keluarga. "Aku percaya ia pria yang baik, tampan dan kesepian," balas Miko menerka. Zahra menghela nafas. Percuma bicara, menasehati, itu sudah tak mempan lagi bagi jiwa-jiwa yang dimabuk asmara. Dengan mulut mengatup rapat, bangkitlah Zahra. Berjalan lesu menuju tempat tidur dan ia baringkan itu tubuh. Di balkon, tubuh Miko setengah bertumpu pada pagar dan pandangan tetap mengarah ke bawah. Sebuah kesabaran akan berbuah manis. Setidaknya itu kata orang zaman dulu. Dan ya, benar saja, muncullah Kabir dengan sepedanya, menyilaukan penglihatan serta mata hati Miko. "Oh Tuhan, pria itu!" teriak Miko, loncat dari duduk lesunya. Di tempat tidur, Zahra tersentak karena kehebohan yang dibuat oleh Miko. Melompat turun ia. "Zahra, lihat!" teriak Miko, menarik Zahra ke sisinya. "Tetap tak bisa melihat wajahnya, andai itu topi dilepas," kata Zahra, merasa rugi berlari. "Iya," sahut Miko, tiba-tiba lesu kehilangan gairah. Namun itu berlangsung dalam sekejap mata saja. Saat Kabir berhenti sejenak menyapa 2 orang satpam, hatinya kembali berkobar, gairah kembali membumbung. "Zahra, tetap di sini," pinta Miko. "Untuk apa?" jarja Zahra, namun tak dijawab. Miko berlari ke dalam kamar. Buru-buru ia sambar buku catatan serta pen di atas meja kerja. "Kenapa bawa buku catatan? Itu priamu sudah mengayuh sepedanya lagi," kata Zahra. "Oh Tuhan, bagaimana pria itu terlihat begitu menarik di mataku," kata Miko, tak henti memuji. Telinga Zahra rasanya bengkak mendengar biduk asmara yang terlontar dari mulut Miko tanpa henti. "Zahra, bantu aku menulis sebuah pesan cinta untuk pria itu," pinta Miko. Pandangan masih menerawang ke bawah, sementara buku disodorkan ke hadapan Zahra. "Pesan cinta? Lantas bagaimana pesan itu kamu berikan?" Jeda Zahra malah melempar tanya. "Ayolah, jangan terlalu banyak bertanya," keluh Miko. Meski tidak bersedia, tetap saja Zahra menuruti.
berdiri dengan bertumpu di pagar balkon. Zahra buka buku catatan itu. "Pesan bagaimana ini?" tanya Zahra, berubah serius. "Aku ingin melihatnya lebih lama," ungkap Miko, bingung bagaimana mencurahkan isi hati. Masa begitu?" seru Zahra tak setuju. Sungguh, penuh keseriusan, ia paksa otaknya merangkai kata cinta, mengungkapkan isi hati, dan yang terpenting pula, pesan itu haruslah mampu menembus hati si pria tersebut, yang tak lain adalah Kabir. Gimana dengan ini?" kata Zahra, meminta pendapat setelah tangannya berhasil menulis pesan cinta yang cukup singkat, namun penuh makna. "Oke, sekarang ikut aku," kata Miko dan merobek itu lembar kertas. Lagi-lagi ia seret Zahra keluar dari kamar. Ia yang tak mengerti hendak dibawa kemana, terus melontarkan tanya. "Bantu aku menitipkan pesan ini pada petugas keamanan tadi," kata Miko, barulah buka mulut setelah mereka berada di depan pos keamanan. "What? Kamu hendak menitipkan itu kertas?" Zahra sungguh tak percaya, tak habis pikir akan sikap berani Miko, seolah menggambarkan dirinya saat remaja dulu. Malu, marah, sedih, serta sakit hati tiba-tiba menyerbu. Sebenarnya jauh di dalam hati, ia tak ingin apa yang pernah ia lalui ditelan pahit oleh Miko, tetapi ia tak tega menghalangi. "Zahra, ayolah bantu aku," pinta Miko, mengguncang lengan Zahra. Wanita itu tersentak dari kebisuan sesaat, dan masih dalam kebisuan ia terima lipatan kertas yang disodorkan padanya. Lalu berjalan ragu, ia datangi 2 petugas keamanan yang sedang bertugas. "Maaf, permisi Bapak," sapa Zahra. "Iya, ada yang bisa kami bantu?" sahut salah satu dari mereka. "Ini, bolehkah saya minta bantuan Bapak?" terang Zahra, tak yakin. "Ya tentu," jawab keduanya serempak. "Ini Bapak, saya minta tolong kertas ini untuk dibagikan ke pria bersepeda yang tadi mengobrol sama Bapak," ungkap Zahra, menyodorkan secari kertas. Dengan kompak, 2 petugas keamanan itu menebar senyum mereka, dan itu sungguh membuat Zahra diterpa rasa malu. Meski pada dasarnya ia hanyalah penyintas, pastilah 2 petugas tersebut mengira ia sedang mengejar itu pria, pikir Zahra. Tapi tak apalah, toh pada akhirnya tetap saja yang berperan Miko, bukanlah dirinya. "Besok malam saya serahkan sama Mas yang tadi," kata salah satu dari mereka. Zahra menimpali dengan senyuman tipis. Alih-alih mengubur rasa malu, lekas ia pamit setelah menyerahkan secari kertas dan juga tak lupa berterima kasih. "Zahra, bagaimana?" bisik Miko kala Zahra telah mencapai dirinya. "Bersabarlah menunggu esok malam," balas Zahra mengedipkan mata. Malam yang dinanti berasa bergulir begitu lambat. Meski sepanjang hari telah dilalui dengan sibuknya pekerjaan di hari pertama, masih terasa bak siput berjalan. "Lanjut besok seru Zahra merenggangkan otot. Tepat jam 7 malam, Zahra serta Miko mengakhiri pekerjaan. Bersama anggota tim lainnya, 2 wanita itu berjalan menuju lift. "Miko, tidakkah kita makan malam dulu?" kata Zahra melempar tanya. Miko tak langsung menyahut, sepertinya sedang dipertimbangkan. "Oke, aku rasa aku butuh makan juga," jawab Miko setelahnya. Jadilah sebelum kembali ke Wisma, 2 wanita itu memutuskan makan malam lebih dulu di sebuah tempat makan yang masih satu arah pulang, sekalian duduk santai mengistirahatkan jiwa serta raga. "Ini kan hari Senin, hari yang sibuk, masihkah pria itu bersepeda?" jeletuk Miko mendadak cemas. Bukan main kembungnya Zahra mendengar jeletukan Miko, berkeluh akan kecemasan hati. "Zahra, dengar tak?" ujarnya. "Iya, ku dengar. Lantas haruskah ku jawab? Aku kan juga tak tahu," timpal Zahra. "Sudahlah, ayo dimakan, biar lekas balik," lanjutnya. Sungguh makanan di hadapan sudah berasa hambar bagi Miko. Ingin lekas pulang, tetapi cemas memikirkan Kabir tak muncul bersepeda. Sungguh dilema hati serta pikiran berbanding terbalik dengan Zahra. Makannya
sangatlah lahap, nyaris tak memperhatikan yang lain, termasuk Miko. "Loh, Miko, kenapa piringmu masih penuh?" tegur Zahra. "Aku tak berselera," ungkap Miko. "Miko, badan kita juga butuh asupan, biar kuat menghadapi perasaan jatuh cinta ini. Ayo dimakan," kata Zahra menasehati. Tapi timpal Miko tak diteruskan. "Kita tak akan pulang jika piring itu masih penuh," ancam Zahra. Rupanya ancaman itu cukup berpengaruh. Setidaknya Miko tak mengabaikan makanannya lagi. Dan sesekali Zahra mengajak bicara, sekedar melumerkan ketegangan Miko. Saat perut telah kenyang terisi, waktunya bergegas pulang. Memilih naik taksi, akhirnya mereka sampai juga di Wisma lebih cepat dari dugaan. "Zahra, kenapa diriku bertambah gugup ya?" ungkap Miko, serasa tak memiliki urat lagi. Penasaran bagaimana reaksi Kabir mendapat sepucuk surat. Juga cemas lelaki itu absen. "Tenanglah, bawalah santai, serasa bukan dirimu saja," sahut Zahra menghibur. Juga guna mengurangi kegundahan Miko, sembari menunggu malam, maksudnya jadwal mengintip di balkon, Zahra sengaja mengajak Miko bermain ular tangga. "Ada baiknya juga usulanmu ini," puji Miko. Ya, setidaknya dengan adanya hiburan, ia tak terlalu fokus pada pria bersepeda yang dinanti. Hingga waktu tak terasa berlalu begitu saja. Keduanya sudahi itu permainan. "Semoga pria bersepeda itu tak absen malam ini," kata Miko sesaat setelah menjatuhkan diri di kursi. Sebagai teman baik, juga penuh perhatian, Zahra datang kemudian dengan membawa sebungkus cemilan. "Nih," ujarnya, menyodorkan bungkus cemilan yang telah dibuka. Obrolan pun tercipta di antara mereka, dan tema yang dibicarakan tak lain pria bersepeda. Sampai-sampai tak terasa malam kian larut. Cemilan sebagai teman mengobrol, juga tinggal bungkus. "Kok rasanya dia tak akan muncul ya?" kata Miko meratap. "Tenanglah, siapa tahu jadwalnya sedikit lebih malam," sahut Zahra menenangkan Miko. "Aku rasa kita butuh cemilan lagi sama minuman," imbu Zahra, dan bangun dari duduknya. Tak disangka, belum juga ia berbalik badan, meninggalkan Miko, matanya menangkap sosok bersepeda di kejauhan. "Miko itu," tunjuk Zahra, menangkap sosok Kabir meski tak jelas lantaran topi yang dikenakan. Sontak Miko melompat bangun, binar matanya kala mendapati Kabir di bawah sana mengayuh sepeda dengan tenang. "Oh Tuhan, pria itu!" seru Miko, tak kuasa menahan diri, serasa ingin melompat dari lantai 5 menghentikan Kabir, lalu berhambur memeluk pria itu. Zahra tak berkomentar, hanya pandangan terus mengikuti. "Miko, lihat, dia berhenti di pos keamanan lagi," ujar Zahra, malah sama-sama bersemangat. Dan tak seberapa lama setelah Kabir menghentikan kayuhannya, 2 orang petugas keamanan yang semalam mendatangi. Nampak keduanya menyapa Kabir, mengajak bicara sebelum terlihat salah satu dari mereka memberikan secari kertas. "Oh Tuhan, pesan cintaku finally jatuh ke tangannya," seru Miko bahagia dan tiba-tiba memeluk Zahra. "Oh Miko, pas," sentak Zahra. "Sorry," sahut Miko. Di bawah sana, Kabir sungguh dibuat terbelalak. Kedua alisnya menyatu hingga membuat guratan di dahi. "Semalam, setelah masnya bersepeda lagi, ada 2 wanita datang," ungkap seorang dari mereka. "2 wanita?" seru Kabir bertambah penasaran. "Iya, yang satu putih bermata sipit, yang satu lagi sama putih, matanya tidak sipit, rambutnya panjang agak keriting," imbuhnya menggambarkan. "Panjang, agak keriting," seru Kabir mengulangi. Tiba-tiba bayang wajah Zahra hinggap diingatan. "Mungkin pengagum rahasianya, Mas," timpal seorang lagi. Kabir hanya melempar senyum tipis dan singkat. Selebihnya ia kembali mengayuh sepeda setelah pamit. Akan tetapi salah satu dari petugas keamanan menegur, menyuruh Kabir membuka lipatan kertas saat itu juga. Urunglah Kabir meneruskan bersepeda. Meski tak berminat, ia ikuti saran petugas keamanan tersebut. Dan
Saat secari kertas dibuka, dadanya terusik kala membaca pesan yang tertuang. Saat pesan ini engkau baca, diamlah sejenak, biarkan aku memandangimu hingga puas hati ini. Oh, senyuman tiba-tiba terbingkai di wajah laki-laki itu. Juga tanpa ia sadari, kedua bola matanya mengitari tiap sudut jalanan. Siapa tahu sosok wanita tertangkap di penglihatan. Apa yang dicari, Mas? Tegur salah satu petugas. Oh tidak, hanya penasaran dari sisi mana orang itu memperhatikan saya, Pak, ungkap Kabir keceplosan bicara. Dua wanita itu maksudnya, Mas. Kemarin malam mereka datang dari arah sana, timpalnya. Sungguh puas hati Kabir. Sedikit rasa penasarannya tertebus. Tidak ingin membuang waktu, juga menjawab rasa penasaran. Berputarlah kepala Kabir pada arah yang ditunjuk tadi. Namun sebelumnya, ia pasang kembali masker untuk menutupi wajah. Dari lantai 5, mereka, dua wanita, cukup terhibur akan kebingungan Kabir. Jelas laki-laki itu telah membaca pesan cinta tersebut, asumsi mereka. Masa dari gedung itu? Kata Kabir bertanya pada diri sendiri. Gedung yang dimaksud tak lain, tak bukan adalah bangunan Wisma, tempat tinggal Zahra serta Miko. Di dalam hati ada sebuah bisikan yang menyuruh laki-laki itu mendongakkan kepala. Seketika baik itu Miko dan juga Zahra berbalik badan, pura-pura sedang mengobrol, tak siap tertangkap oleh pria pemikat hati. Dua wanita itukah? Batin Kabir berucap. Sebuah rencana muncul di otak Kabir. Setelah memalingkan kepala, tak lagi mengamati bangunan Wisma, ia tak sungkan meminta tolong pada dua petugas keamanan tersebut. Kertas sama pen? Tunggu bentar ya, Mas, balas salah satu dari mereka berdua. Tulus menjadi kurir cinta. Selang tak seberapa lama, ia muncul kembali. Sebuah buku catatan serta pen ia bawa. Bisakah Bapak menyerahkan ini pada si pengirim surat? Saya minta tolong, kata Kabir, menyerahkan kertas sekaligus mengembalikan buku catatan serta pen. Oke, siap, balas mereka.